Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tarhamisu dengan NPM 02272411030. Nah, selamat datang dalam diskusi mendalam mengenai masa depan keuangan syariah di Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Potensi sektor ekonomi dan keuangan syariah kita sangatlah masif. Namun, market share perbankan syariah di Indonesia masih memiliki ruang yang besar untuk tumbuh dan berkontribusi lebih optimal pada stabilitas dan pembangunan ekonomi nasional. Dalam konteks inilah, Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral dan otoritas moneter mengambil peran strategis. BI tidak hanya fokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar, namun juga aktif memimpin inisiatif terstruktur untuk mendorong akselerasi dan peningkatan daya saing industri perbankan syariah kita. Tujuannya yaitu jelas menjadikan perbankan syariah sebagai primer mover yang kompetitif, inklusif, dan berketahanan. Lantas apa saja langkah nyata dan terobosan kebijakan yang telah digulirkan oleh Bank Indonesia untuk mewujudkan visi ini? Dalam segmen berikutnya, kita akan mengupas tuntas berbagai inisiatif strategis Bank Indonesia, mulai dari aspek kebijakan moneter syariah, pendalaman pasar keuangan, hingga dukungan ekosistem digital yang dirancang untuk mentransformasi lanskap keuangan syariah Indonesia. Mari kita telusuri bagaimana inisiatif ini tidak hanya akan memperkuat perbankan syariah, tetapi juga mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang lebih rinci. Sebagai upaya mendorong pertumbuhan pembiayaan syariah, Bank Indonesia juga menggagas inisiatif keempat dan kelima, yaitu SAPA Syariah atau Sinergi Perdagangan dan Pembiayaan Syariah, dan Kanal Jiswaf atau Kolaborasi Nasional Pengembangan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf. 14 Agustus 2025, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba, maisir, dan gharar atau ketidakjelasan. Sistem ini mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Prinsip utamanya yaitu yang pertama, larangan riba, menghindari sistem bunga dalam transaksi keuangan. Yang kedua yaitu sistem bagi hasil, menggunakan sistem nisbah atau bagi hasil dalam memberikan keuntungan kepada nasabah. Ketiga yaitu menghindari kegiatan haram, tidak melakukan investasi atau transaksi pada usaha yang haram, seperti produksi makanan atau minuman haram, spekulasi, dan penipuan. Berlandaskan prinsip syariah, beroperasi sesuai dengan syariat Islam yang mengacu pada Al-Quran dan hadis. Diawasi Dewan Direksi Syariah, terus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan kepatuhan pada prinsip syariah. Peran dan fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Tujuannya yaitu mendukung pembangunan nasional dengan menunjang peningkatan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan dengan bank konvensional, bank syariah secara eksklusif mengelola dana sesuai hukum Islam dan mengawasi lini bisnis yang tidak sesuai syariat. Sementara bank konvensional bisa berinvestasi pada berbagai lini bisnis yang dianggap aman dan menguntungkan. Peraturan Bank Indonesia atau PBI adalah kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan nasional
demi menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan kesehatan perbankan. PBI mencakup berbagai aspek seperti kebijakan data dan informasi. Contoh PBI nomor 12 tahun 2024, pelaksanaan kebijakan makroprudensial. Contoh PBI nomor 11 tahun 2024 tentang pemenuhan giro wajib minimum dan keamanan sistem informasi secara ketahanan siber. Contoh PBI nomor 2 tahun 2024. Tujuan utama menjaga stabilitas moneter, memastikan stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga stabilitas sistem pembayaran, memastikan kelancaran sistem pembayaran, menjaga stabilitas sistem keuangan, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Contoh peraturan terkini, Peraturan Bank Indonesia nomor 12 tahun 2024 tentang kebijakan data dan informasi bank syariah, mengatur perolehan, pemrosesan, dan diseminasi data dan informasi untuk mendukung tugas Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia nomor 11 tahun 2024 tentang pemenuhan giro wajib minimum GWM dalam rupiah, mengatur kewajiban pemenuhan GWM bagi bank dan sanksi jika tidak dipenuhi. Peraturan Bank Indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang keamanan sistem informasi dan ketahanan siber, mengatur keamanan sistem informasi dan ketahanan siber bagi penyelenggara sistem pembayaran dan pelaku pasar uang. Sumber dan informasi lebih lanjut Bank Indonesia. Publikasi peraturan dapat diakses langsung melalui situs web Bank Indonesia. BPK RI. Beberapa peraturan juga dipublikasikan di situs BPK RI. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK juga menyediakan peraturan terkait termasuk dasar hukum seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Inisiatif pemasaran adalah tindakan atau proyek spesifik yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah strategi pemasaran yang lebih luas. Ini bisa berupa kampanye iklan baru, strategi media sosial, peluncuran produk baru, atau kemitraan dengan influencer. Inisiatif ini harus terfokus, memiliki jangka waktu tertentu, dan ukur dengan jelas untuk mencapai tujuan seperti meningkatkan kesadaran merek, menghasilkan prospek baru, atau meningkatkan penjualan. Contoh inisiatif pemasaran. Kampanye iklan baru, meluncurkan kampanye iklan di platform digital seperti media sosial, share ini atau TV untuk meningkatkan brand awareness. Strategi konten, membuat konten berkualitas tinggi seperti artikel blog, video, atau podcast untuk menarik dan melibatkan audiens. Kemitraan influencer, bekerja sama dengan influencer yang relevan untuk mempromosikan produk atau layanan. Pemasaran melalui email, mengirimkan buletin dan promosi langsung ke daftar pelanggan melalui email. Acara dan webinar, menyelenggarakan acara online atau webinar atau offline bazar open house untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan. Optimasi mesin pencer atau SEO, meningkatkan visibilitas situs web di hasil pencarian organik melalui optimasi kata kunci dan konten. Mengapa inisiatif pemasaran penting? Yaitu karena memberikan fokus. Inisiatif membantu tim pemasaran fokus pada tujuan yang paling penting, bukan mencoba melakukan terlalu banyak hal sekaligus. Terukur. Setiap inisiatif memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur.
memungkinkan tim untuk melacak efektivitas dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Mendukung strategi inisiatif adalah langkah-langkah konkret untuk mewujudkan strategi yang lebih besar. Mendorong pertumbuhan inisiatif yang efektif dapat secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan bisnis, seperti peningkatan penjualan dan loyalitas pelanggan. Peningkatan infrastruktur adalah upaya pembangunan dan perbaikan fasilitas fisik seperti jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas antar daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain infrastruktur fisik, ini juga mencakup infrastruktur digital dan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan pendidikan. Peningkatan infrastruktur juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa, pemerataan pembangunan, dan ketahanan nasional. Manfaat peningkatan infrastruktur yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, menghubungkan berbagai wilayah dan kawasan industri, yang mempercepat pergerakan orang dan barang serta mengurangi biaya logistik. Meningkatkan daya saing, membantu meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi distribusi barang dan jasa, mempercepat pemerataan pembangunan, menghubungkan akses dan memperkuat konektivitas antar daerah termasuk ke daerah tertinggal. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu menyediakan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan, dan kesehatan. Meningkatkan pertahanan dan keamanan, memperkuat kawasan perbatasan melalui pembangunan infrastruktur. Meningkatkan kualitas SDM, memungkinkan akses yang lebih baik ke fasilitas pendidikan dan menciptakan lapangan kerja. Mendukung ekonomi digital, membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk ekonomi digital yang dapat mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Contoh nyata dan strategis. Contoh nyatanya yaitu pembangunan jalan tol seperti Trans Jawa dan Trans Sumatera untuk menghubungkan berbagai kota besar dan kawasan industri. Strategis pembiayaan melibatkan partisipasi swasta melalui skema kemitraan pemerintah dan swasta atau KPBU untuk pembiayaan proyek. Pengembangan infrastruktur digital berfokus pada pengembangan infrastruktur digital yang mendukung ekonomi digital dan mendorong investasi. Infrastruktur berbasis lingkungan menerapkan kaidah bangunan hijau untuk efisiensi dan mengurangi emisi serta mengembangkan sumber energi baru terbarukan dari sampah atau RDF. Peningkatan infrastruktur pertanian, membangun fasilitas pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani. Tantangan: keterbatasan pembiayaan anggaran seringkali terbatas, sehingga perlu mencari sumber pembiayaan alternatif dan melibatkan pihak swasta. Pembangunan yang belum merata, terutama di daerah-daerah tertinggal, yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Jenis-jenis kolaborasi: pemerintah dan lembaga keuangan. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan seperti bank dan BUMN untuk menyalurkan pembiayaan dan mendukung program pemerintah, misalnya UMKM, koperasi, atau Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memfasilitasi kolaborasi antara lembaga keuangan dan pelaku usaha mikro untuk meningkatkan akses pembiayaan dan edukasi.
kerjasama dengan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IFC untuk mendukung proyek pembangunan infrastruktur sanitasi dan ketahanan bencana Kemenko PMK. Fintech dan lembaga keuangan, bank konvensional, dan perusahaan fintech bekerja sama untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing guna menciptakan solusi keuangan yang lebih inovatif dan efisien, seperti dalam penyaluran kredit UMKM melalui platform digital. Bank dan fintech. Bank dapat menggunakan API atau Application Program Interface, dan fintech atau bekerja sama untuk menyalurkan kredit. Sebagai contoh, BRI API membantu lembaga keuangan mikro atau LKM untuk bertransaksi secara digital dan mengoptimalkan layanan. Asosiasi Fintech. Organisasi seperti AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, berperan sebagai wadah untuk menyatukan pelaku industri, menciptakan ekosistem yang sehat, dan melindungi pengguna. Universitas dan lembaga keuangan. Kolaborasi antara universitas dan lembaga keuangan dapat menghasilkan solusi yang lebih efisien untuk meningkatkan akses layanan keuangan mikro dan kinerja UMKM. Universitas dapat berkontribusi dalam hal riset, pengembangan kurikulum, dan pelatihan sumber daya manusia di sektor jasa keuangan atau OJK. Manfaat kolaborasi yaitu meningkatkan akses pembiayaan terutama untuk UMKM dan sektor lainnya. Dorong inovasi digital, membantu lembaga keuangan bertransformasi menjadi lebih digital, cepat, dan praktis. Membangun ekosistem keuangan, menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Program-program keuangan menjadi lebih efektif dan efisiensi melalui integrasi berbagai pihak, mengembangkan SDM, meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di sektor jasa keuangan. Pendidikan dan pelatihan atau diklat adalah proses pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja guna meningkatkan kompetensi dan produktivitas industri, kan berfokus pada pengetahuan yang lebih luas dan teori. Sementara pelatihan lebih spesifik untuk keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Manfaatnya antara lain peningkatan kompetensi, produktivitas, inovasi, serta retensi karyawan. Perbedaan utama pendidikan dan pelatihan. Pendidikan pelatihan fokus pengetahuan umum, teori, dan pengembangan cara berpikir secara luas, keterampilan dan kompetensi spesifik untuk menjalankan tugas atau pekerjaan tertentu. Lingkup terlebih luas, mencakup berbagai disiplin ilmu, lebih sempit, terfokus pada keahlian yang dibutuhkan. Contoh, mengambil jurusan kuliah, mempelajari pendidikan Pancasila secara umum, kursus komputer, pelatihan penggunaan software tertentu, pelatihan keselamatan kerja. Manfaat pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan kompetensi karyawan. Karyawan dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru yang relevan dengan pekerjaan mereka. Meningkatkan produktivitas. Karyawan yang terlatih dapat bekerja lebih efisien dan efektif. Mendorong inovasi. Karyawan yang terus belajar lebih cenderung berpikir kreatif dan inovatif. Meningkatkan moral dan kepuasan karyawan. Karyawan merasa dihargai dan memiliki peluang untuk berkembang. Mengurangi turnover karyawan. Perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan
karyawan cenderung memiliki tingkat retensi yang lebih tinggi. Meningkatkan kualitas produk dan layanan. Karyawan yang terampil dapat mengurangi kesalahan dan menghasilkan kualitas yang lebih baik. Adaptasi terhadap perubahan. Pelatihan membantu karyawan tetap mengikuti perkembangan teknologi dan metode kerja terbaru. Mendukung UMKM dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti promosi produk, pemberian akses pembiayaan, pendampingan dan pelatihan, serta pemanfaatan teknologi. Dukungan ini bisa datang dari pemerintah, sektor swasta maupun individu, baik melalui program resmi maupun tindakan sederhana seperti promosi dari mulut ke mulut atau melalui media sosial. Dukungan dari pemerintah swasta, akses pembiayaan, program seperti kredit usaha rakyat atau KUR, pembiayaan ultra mikro atau UMI, atau PNM Mekar menyediakan modal dari UMKM. Pemerintah juga memberikan subsidi, bunga dan penjaminan kredit untuk meringankan beban UMKM dan teknologi. Pemerintah berupaya membangun infrastruktur digital untuk menghubungkan UMKM dengan pasar lebih luas. Selain itu, program seperti PLUT, Pusat Layanan Terpadu, memberikan pendampingan konsultasi bisnis dan akses informasi pasar. Pelatihan dan inkubasi. Berbagai program pelatihan intensif dan inkubasi dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM, membantu mereka dalam mengelola bisnis dan mempersiapkan pendanaan. Kebijakan fiskal. Pemerintah memberikan insentif pajak seperti pajak penghasilan final atau PPh final yang ditanggung pemerintah dan pengurangan PPN untuk produk lokal guna meringankan beban UMKM. Dukungan individu dan komunitas. Promosi dan pemasaran. Promosikan produk UMKM lokal di lingkungan sekitar Anda melalui media sosial atau dari mulut ke mulut. Anda juga bisa membantu mereka dalam pembuatan konten promosi. Membeli produk lokal. Berbelanja dan menggunakan produk UMKM adalah salah satu dukungan paling langsung yang bisa Anda berikan. Berikan umpan balik. Memberikan umpan balik yang konstruktif dapat membantu UMKM untuk terus memperbaiki produk dan layanan mereka. Berpartisipasi dalam acara, hadiri pameran atau bazar yang diadakan untuk UMKM guna mendukung mereka secara langsung. Tantangan pertumbuhan mencakup faktor ekonomi seperti ketidakpastian global, inflasi, dan tingginya suku bunga, serta isu struktural seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, dan ketergantungan pada komoditas. Selain itu, ada pula tantangan berupa persaingan global, ketidakpastian infrastruktur, tata kelola yang buruk, korupsi, dan dampak lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam. Tantangan ekonomi, ketidakpastian global, kebijakan tarif negara lain dan perlambatan ekonomi dunia dapat mempengaruhi pertumbuhan. Inflasi dan suku bunga, kenaikan harga dapat mengurangi daya beli masyarakat, sementara tingginya suku bunga menghambat investasi. Ketergantungan ekspor. Ketergantungan pada ekspor komoditas membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global. Utang luar negeri. Tingginya utang luar negeri dapat membebani perekonomian. Defisit anggaran. Ketidakmampuan membiayai program pemerintah karena defisit anggaran. Penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang rendah menjadi tantangan dalam mencapai target pertumbuhan. Tantangan struktural dan sosial, kemiskinan dan pengangguran.
Keterbatasan lapangan kerja menjadi penyebab utama kemiskinan dan pengangguran, kesenjangan pendapatan dan kesenjangan ekonomi antar wilayah yang dapat memperburuk masalah sosial. Persaingan global. Produk domestik harus bersaing dengan barang impor yang lebih kompetitif. Korupsi dan tata kelola yang buruk. Korupsi menghambat pembangunan dan mengurangi kepercayaan publik. Keterbatasan dalam sektor industri, kualitas SDM. Kualitas SDM sumber daya manusia yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk ditingkatkan. Tantangan lingkungan. Dampak lingkungan pertumbuhan yang mengabaikan dampak lingkungan seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim dapat mengancam keberlanjutan jangka panjang. Tekanan sumber daya. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dapat meningkatkan permintaan sumber daya alam dan menimbulkan ketahanan terhadap lingkungan. Oke, begitu saja video saya. Sampai di sini saja. Bye-bye.